Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ya tadi ada kendala ya karena listrik mati sehingga eh, materi harus saya hentikan. Ya, eh, kita sekarang berlanjut ke masih materi. Ya, ini sampai sini ya. Baik. Nah, ini adalah contoh penelitian mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu meneliti fenomena di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Di mana di Gunung Kemukus tersebut ada makam Pangeran Samudro yang kemudian dipercaya oleh masyarakat sekitar itu dapat mendatangkan kekayaan. Bahwa masyarakat-masyarakat yang mempercayai hal tersebut akan melakukan ritual di Gunung Kemukus tersebut, khususnya di makam Pangeran Samudro. Ya, tetapi eh, itu apa ya sebenarnya seperti melakukan praktek-praktek ritual yang mengkombinasikan antara ibadah gitu ya, ritual religius dengan ritual religio magis dan dengan aktivitas seksual seperti itu. Ya, lebih lengkapnya nanti Anda bisa menonton di YouTube. Ya, di situ ada jurnalis bernama Patrick Kembot ya, yang melakukan investigasi ya di Gunung-Gunung itu. Nanti linknya akan saya berikan. Bagaimana praktek ritual itu bisa terjadi. Terus apa sebenarnya maknanya? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nah ini adalah langkah-langkah penelitian kualitatif ya dimulai dari masalah ya masalah, kemudian ada rasa ingin tahu seperti itu. Ehm, dan tidak selalu masalah. Kalau masalah kan bersifat konotasinya negatif ya. Bisa jadi objek penelitian itu tidak berisi masalah, tapi justru potensi. Jadi ya, apa yang digali oleh penelitian kualitatif itu tidak melulu masalah, tapi juga potensi atau ada rasa ingin tahu. Jadi jadi ketika Anda nanti datang ke suatu lokasi, objek, ya itu ada tiga hal yang kemudian adakah masalah atau adakah potensi atau adakah yang ingin Anda cari tahu seperti itu terkait dengan objek penelitian tersebut. Dan tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ada kata unik dan unggul. Ya, tidak sekedar unik, karena segala sesuatu tentunya unik. Tapi ada memuat kata unggul di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda harus menguasai atau memahami teori. Ya, untuk apa? Untuk mengenali objek dan menganalisa data. Anda tidak mungkin kenal dengan objek atau fenomena yang Anda lihat kalau Anda tidak punya teori. Teori itu seperti alat bantu bagi Anda untuk kemudian memahami suatu fenomena. Dan yang ketiga adalah menentukan key spesialis informan. Ya. Key person dan spesialis informan. Key person itu adalah orang kunci yang bisa membukakan pintu kepada peneliti untuk melakukan penjelajahan. Dan salah itu ketua organisasi, bupati, kalau di universitas rektor. Jadi key person ini nanti akan membantu Anda ya, untuk membukakan segala pintu-pintu ke spesialis informan. Nah, untuk dalam penelitian kualitatif ini jangan ditanya berapa jumlah sampelnya, tapi siapa saja yang bisa menjadi informan penelitian. Karena yang menjadi targetnya adalah kelengkapan dari data atau informasi. Yang keempat,
penjelajahan umum pada objek. Jadi Anda eksplorasi saja. Anda apa namanya tidak tidak secara khusus kemudian untuk fokus kepada suatu tema tertentu, tapi turun saja kemudian untuk melihat secara umum apa sih. Jadi nanti ada waktunya sendiri kemudian Anda untuk memilah-milah, mengklasifikasi masalah-masalah atau tema-tema tersebut. Nanti ada. Baru yang kelima adalah pengumpulan data dan analisis selama di lapangan. Nanti kita bahas. Yang keenam adalah analisis data setelah di lapangan. Yang ketujuh, konstruksi temuan. 8, menentukan tema penelitian. Jadi tema maupun judul penelitian itu diberikan setelah penelitian selesai. Kemudian terakhir adalah membuat laporan penelitian. Itu adalah langkah-langkah yang akan Anda lalui nanti. Nah, ini saya sudah buat di bagannya. Jadi kita peneliti itu meninjau 3 hal ini. Masalah, potensi, dan rasa ingin tahu ya. MPRS saya bilangnya. Nah, kemudian kalian harus berbekal yang namanya teori. Ya, kalau Anda tidak punya teori, Anda tidak bisa mengenal objek dan tidak bisa menganalisa data. Jadi harus punya bekal teori. Gitu. Nah, otomatis juga Anda harus punya bekal terkait dengan paradigma penelitian yang akan Anda, dan Anda harus punya sasaran sebelumnya. Gitu. Penelitian Anda ini mau terbit di mana. Itu nanti akan kita bahas. Setelah itu baru menentukan key person dan specialist informant. Teknik pengumpulan data bersifat purposive dan snowball, yang akan saya jelaskan. Kemudian penjelajahan umum pada objek utility, baru pengumpulan data dan analisis selama di lapangan. Jadi selama di lapangan yang Anda lakukan itu pengumpulan data dan sekaligus menganalisisnya. Jadi hari pertama Anda dapat apa, Anda evaluasi, Anda diskusikan sama teman-teman Anda analisis dengan teman-teman Anda. Baru kemudian setelah semua data terkumpul, dilakukan analisa data setelah di lapangan. Jadi selama di lapangan melakukan analisis, setelah di lapangan juga melakukan analisis. Baru kemudian melakukan konstruksi temuan, baru kemudian menentukan tema penelitian, baru kemudian membuat laporan penelitian. Jadi penting ya adanya key person dan specialist informant ini. Ya, yang perlu Anda lakukan juga etika ya, etika dalam penelitian. Mungkin nanti akan kita bahas secara khusus. Yang pasti Anda harus sopan ya, bersikap ramah terhadap key person ini dan specialist informant. Jadi yang Anda cari itu ya adalah orang yang menguasai informasi. Jangan mencari orang yang tidak menguasai informasi. Oke. Bagaimana menentukan informan? Ya, jadi sudah di sampel sumber datanya bersifat menggunakan purposive dan snowball. Ya. Ini ada untuk lebih jelas lagi, saya buat seperti bagan seperti ini. Yang pertama kita memilih namanya key person. Key person ini suatu pimpinan unit kerja yang akan diteliti dan diminta izin untuk masuk ke seluruh objek. Nah, nanti setelah diizinkan peneliti menentukan spesialis informan yaitu B. Ya. Misal Anda datang ke perusahaan ya, misalkan bermasalahnya di perusahaan. Ini kata A ini bilang ada masalah ini terkait dengan produktivitas pemasaran. Karena Anda datang ke bagian pemasaran ke B. Ya. Bagian pemasaran perusahaan untuk memahami proses pemasaran suatu produk. Ini contohnya penelitian kualitatif settingnya PIO ya. Nah, karena ada produk yang reject, maka datang ke bagian produksi, yaitu C. Kenapa ada kegiatan yang tidak akurat sehingga terjadi suatu kesalahan? Baru kemudian ke D, ke supervisor, ya, menanyakan kenapa dalam produksi masih banyak terjadi kesalahan. Kemudian ke F, ke G, E, kemudian kembali ke D, itu akan terjadi.
Nah, baru kemudian jumlah informan ini baru Anda ketahui setelah penelitian selesai. Jadi tidak ditentukan jumlah informan ini ketika penelitian belum terjadi. Tapi setelah penelitian selesai baru jumlah informan baru diketahui. Jadi dalam proposal, misalkan ada proposal penelitian ini, jumlah informan ini tertulis tidak diketahui. Dan dalam proposal hanya dituliskan kemungkinan siapa-siapa saja yang akan menjadi informan. Tidak menekankan pada banyaknya orang, tapi lengkapnya informasi. Ini prinsip yang harus dipegang. Orang-orang yang tidak menguasai informasi walau jumlahnya banyak tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah hanya orang-orang yang menguasai informasi. Ini saya ulangi lagi. Pengumpulan data. Ya. Karena peneliti ingin menemukan dan memahami makna, ya, dia harus menjadi seorang observer terlibat, ya. Menjadi seorang observer yang ikut terlibat. Yang disebut di situ observasi partisipan. Peneliti berperan serta di objek yang diteliti. Misal ya, di sini saya sebutkan, peneliti ingin memahami tentang kebahagiaan masyarakat miskin. Untuk memahami hal tersebut, maka peneliti harus hidup bersama masyarakat miskin tersebut, hingga dapat menghayati bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang bahagia. Padahal yang menurut orang lain itu dia tidak bahagia. Tapi kok, apa betul ada masyarakat miskin yang bahagia meskipun makannya tidak 3 kali sehari? Nah, Anda kan ingin membuktikannya gitu. Bisa jadi ternyata ada gitu. Ada orang miskin tapi tertawa terus, nah kemudian Anda ingin membuktikannya. Juga Anda kemudian ikut bersama. Atau Anda ingin memahami tentang masyarakat Karangmumus. Ya, Anda hidup tinggal bersama dengan mereka. Anda pengen memahami tentang masyarakat desa tertentu, ya Anda hidup bersama dengan mereka. Ya, makanya kemudian saya canangkan program minimal 3 hari turun lapangan, hidup bersama dengan masyarakat sekitar. Anda pengen meneliti waria, ya Anda juga ikut turun, ya totalitas. Sama seperti halnya artis-artis yang memerankan film, tokoh-tokoh tertentu, ya tokoh-tokoh ikonik tertentu. Mereka akan biasanya untuk mendalami karakternya, sehingga kemudian ketika mereka dapat berakting dengan baik, mereka akan hidup bersama dengan karakter yang atau lingkungan karakter tersebut. Contoh misalkan Vino Bastian ya yang memerankan film Buya Hamka, dia selama berbulan-bulan dia membaca karya-karya Buya Hamka, mendalami berpikirnya Buya Hamka, kemudian hidup bersama dengan atau apa namanya lebih mendekatkan dengan lingkungannya Buya Hamka. Atau apa namanya tokoh-tokoh misalkan ingin mendalami tentang orang yang depresi, misalkan dia kemudian menjadi observator partisipan di rumah sakit jiwa, gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Teknik pengumpulan data juga harus didukung oleh in-depth interview, wawancara mendalam. Ya, wawancara mendalam ini untuk menggali informasi-informasi yang tidak tampak atau mengandung makna. Bahkan sampai di dalam hatinya akan diketahui bagaimana perasaan. Nah, jadi in-depth interview ini berbeda dengan wawancara-wawancara biasanya. Berbeda juga dengan wawancara-wawancara kerja. Namanya juga in-depth, mendalami, kedalaman, wawancara mendalam. Bahkan wawancara mendalam ini ya, dapat masuk ke dalam area-area privasi, area-area yang sensitif. Bagaimana caranya kemudian agar wawancara kita, apa yang kita tanyakan itu tidak menimbulkan sakit hati atau membuat orang tersinggung. Bagaimana agar pertanyaan-pertanyaan kita itu tadi dapat
Dia membuat responden atau subjek penelitian itu mengungkap makna yang sebenarnya. Gitu. Nah, ini dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan pengalaman, tidak sekali dua kali. Makanya bagi Anda mahasiswa yang eh, baru belajar ya jangan takut, jangan ragu. Anda boleh salah. Anda boleh salah karena ini mungkin kali pertama Anda atau kali kedua Anda. Percoba kalau misalkan masih belajar kan boleh salah. Tapi yang salah adalah tidak melakukannya sama sekali. Nah, nanti akan kita bahas lebih khusus lagi tentang in-depth interview ini seperti apa, bagaimana membuat guide interviewnya, membuat panduan wawancaranya, bagaimana probingnya, ya, itu seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dengan menggunakan dokumen. Dokumen ini bisa berupa KTP, KK, ya, kemudian bisa berupa catatan harian. Ya. Jika antara dokumen, wawancara, observasi tadi terjadi pertentangan atau perbedaan data, maka peneliti akan mengulangi dan akan ada informasi yang baru. Jadi itu namanya salah satunya triangulasi. Jadi memastikan keselarasan antara apa yang diobservasi, diwawancara dengan dokumen. Kemudian analisis data penelitian kualitatif ya, sangat bergantung pada desain. Ya, tidak ada cara analisis data kualitatif yang dibuat dalam bentuk yang sudah jelas karena bersifat memahami. Kemudian analisis membutuhkan daya kreativitas yang tinggi, membutuhkan intelijensi yang tinggi. Karena IQ itu selaras dengan kreativitas. Jadi dalam kelompok ya, Anda harus menentukan siapa yang kira-kira menjadi koordinator analisisnya. Memastikan bahwasanya orang tersebut memiliki daya kreativitas yang tinggi. Dan Anda juga sudah menakar bahwasanya, oh mungkin dia memiliki intelijensi yang lebih baik. Selanjutnya, peneliti kualitatif harus memiliki kepekaan dalam melihat suatu objek. Karena jika tidak memiliki kepekaan, ia melihat suatu fenomena sebagai suatu hal yang biasa. Ya, jadi peneliti kualitatif itu harus peka, harus sensitif. Ya. Contohnya saja seperti Newton. Ya, kenapa Newton melihat apel jatuh ke bawah menjadi risau? Ya. Newton, ya, seorang ilmuwan ya, terbesar ya sebelum Einstein. Itu melihat apel jatuh ke bawah menjadi risau, padahal jutaan orang, bahkan sebelum Newton lahir. Jadi sejak zaman Nabi Adam, dan apel selalu jatuh ke bawah, ya, itu biasa-biasa saja melihat apel jatuh ke bawah. Malah harusnya bahagia kan, oh saya bisa makan apel tanpa harus memetiknya, ya jatuh sendiri. Tapi Newton berbeda, Newton risau, gelisah, dia nggak bisa tidur dia. Newton melihat di sini ya, Newton melihat apel jatuh sebagai fenomena keilmuan. Lalu dilakukanlah analisis dan eksperimen hingga Newton mampu membuat rumus tentang hukum gravitasi. Itu contohnya. Dan analisa data itu berproses. Bukan sesuatu yang kemudian bisa terjadi secara cepat. Butuh proses dan waktunya relatif lama. Dan semakin cepat juga dengan dipengaruhi oleh faktor jam terbang, pengalaman, dan daya kreativitas. Atau daya itu. Melakukan analisis data adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ini penting ya, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreativitas dan IQ yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitian. Dan ini penting untuk diketahui, tidak semua peneliti dapat melakukan analisis data. Ya.
Penting tidak semua peneliti dapat melakukan analisis data. Nah, maka kemudian Anda harus menunjuk gitu ya, orang yang menjadi koordinator analisis gitu. Sehingga pendapatnya didengar dan kemudian dia bisa membantu mengarahkan secara bijak dalam proses analisa kelompok. Dan penting adanya teori sebagai alat bantu analisis data. Kalau Anda merasa diri Anda tidak cukup pintar atau biasa-biasa saja, ya tadi, Anda amat sangat bergantung terhadap teori. Karena itu nanti akan menjadi panduan bagi Anda. Nah, ini di sini saya sampaikan ya tentang metode. Jadi, sifat metode penelitian kualitatif itu adalah interpretif. Jadi tidak sekedar empiris. Kalau empiris, sebuah data tidak diberi makna. Ya. Kalau interpretif, data diberi makna. Ada dua, analisis data empiris dan analisis benchmark. Kalau kuantitatif itu seperti ini. Nah, tapi kalau kualitatif itu ada dua, selain empiris tapi juga pemberian makna, yaitu menggali makna di balik peristiwa. Contohnya, misalkan melihat fenomena kebakaran hutan di musim kemarau. Kalau kuantitatif tidak diberi makna, ya sudah. Oh, memang kebakaran hutan terjadi karena memang musim kemarau, karena pengaruh musim. Karena biasanya kalau musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan. Tapi berbeda dengan metode penelitian kualitatif. Dia harus mencari makna di balik kenapa hutan ini bisa terbakar. Oh, akhirnya setelah penggalian didapatkan bahwasanya hutan sengaja dibakar. Begitu. Atau hutannya dibakar oleh oknum-oknum yang tidak jelas. Atau memang hutannya memang sengaja dibakar oleh masyarakat-masyarakat pribumi, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini tidak bisa kemudian makna yang mendalam ini kemudian tidak bisa kemudian dilihat hanya dari. Nah, ini ada 4 model analisa data kualitatif. Yang pertama adalah Miles dan Huberman. Kemudian Sparkley ini Spreadly ya, bukan Sparkley. Khusus untuk etnografi. Kemudian Creswell dan model lain. Nah, yang pertama analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Prinsipnya adalah menggali. Ya. Kalau Miles dan Huberman ini, yang kemudian masuk ke objek langsung mengumpulkan data, ya, masuk ke objek langsung mengumpulkan data, memotret, mendengarkan, mengamati, sehingga banyak data yang terkumpul. Karena banyak data, maka perlu dipilih, direduksi. Reduksi itu maksudnya memilih. Dipilih mana yang penting, yang penting yang dipakai, mana yang nggak penting dibuang. Ini salah ya. Maksudnya mana yang tidak penting dibuang. Dari reduksi kemudian disajikan berupa deskripsi data atau klasifikasi data. Misal Anda masuk ke sebuah perguruan tinggi, nggak ada dapat data tentang sarana prasarana, dosen, mahasiswa, hasil penelitian, dan sebagainya. Ya, itu disebut data display. Nah, melalui data display ini peneliti dapat melakukan refleksi. Apakah data-data ini sudah pas atau belum? Nah, setelah pas, kemudian diabstrak, ya, setelah diabstrak, maka kemudian bisa dibuat satu kesimpulan. Nah, kemudian analisis Miles dan Huberman ini seperti ini bagannya. Bagannya data collection, kemudian setelah dikoleksi datanya baru kemudian direduksi. Ya. Baru kemudian setelah direduksi baru kemudian ke data display ini. Setelah data display baru kemudian dilakukan conclusion and verification. Maksudnya apa? Kesimpulan dan verifikasi. Verifikasinya seperti apa? Verifikasinya ya diverifikasi kepada orang-orang yang memberikan informasi. Nah, ini saling berkelanjutan. Nanti kadang-kadang ini jika misalkan ternyata masih belum sesuai, ya berarti kembali lagi ke data reduction.
atau belum sesuai, misalkan masalahnya di data display, maka akan kembali ke data display dan begitu terus. Nah, yang selanjutnya, ya, analisis yang kedua adalah analisis model spreadly. Ini khusus untuk setting etnografi. Ya, analisis spreadly ini ada 4 ya. Yang pertama analisis domain. Analisis domain itu adalah mendapatkan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Menemukan beberapa domain dengan grand tour dan mini tour observation. Kemudian analisis taksonomi. Domain yang telah dipilih dijabarkan ke yang lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internal dilakukan dengan observasi terfokus. Baru kemudian analisis komponensial. Menemukan ciri spesifik pada setiap struktur dengan mengontraskan antara elemen. Dengan wawancara dan observasi terseleksi atau kontras question. Kemudian yang selanjutnya ada analisis tema kultural, yaitu menemukan hubungan antar domain dan domain dengan keseluruhan. Selanjutnya dinyatakan dalam tema dan judul. Ini penjelasan slide ini maksudnya masuk ke objek, ya. Jadi reduksinya di mana? Ya reduksinya itu adalah sebelum masuk ke analisis domain sudah melakukan reduksi atau pemilihan data baru masuk ke analisis domain, baru ke taksonomi, komponensial dan tema kultural. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah analisis data Creswell. Analisis data Creswell. Jadi dimulai dari ke bawah dulu ya, bukan dari atas. Yang pertama ini ke bawah dulu, raw data. Kita mencari data-data mentah. Lewat transkrip, field note, catatan lapangan, foto, gambar, dan sebagainya. Ya. Kemudian naik kedua yaitu organization and preparation data for analysis. Jadi data diorganisir dan siap untuk dilakukan analisis. Baru kemudian yang naik ketiga yaitu reading through all data. Ya. Data yang sudah didapat dibaca secara mendalam. Baru kemudian melakukan klasifikasi dengan coding the data. Manual or komputer. Jadi bisa dengan cara manual atau sekarang lebih praktis dengan menggunakan software komputer seperti NVivo, Atlasti, atau Maxida. Baru selanjutnya adalah menemukan suatu tema dan deskripsi data. Ya, menemukan suatu tema dan deskripsi data. Nah, kemudian yang kedua adalah penelitian menunjukkan hubungan relasi antara satu data dengan data yang lain. Berkaitan antara satu data dengan data yang lain. Baru yang ketujuh adalah memberi makna atau interpreting the meaning of them. Seperti itu. Nah, jadi dari organization preparation data for analysis sampai ke interpreting the meaning of them ini perlu ada dilakukan validating the accurate of the information. Jadi memvalidasi keakuratan informasi ini harus dilakukan. Ini adalah analisis data Creswell. Jadi bagiannya ini adalah terjemah. Jadi kita mengibarkan analisis data ibarat corong. Ya, kalau corong bensin ya Pertamini gitu kan, Anda misalkan mau isi bensin di Pertamini gitu kan, akan ada corong. Ya. Yang pertama di bagian kembang corongnya ini ya, dianalogikan seperti manajemen data. Manajemen data itu dengan mengorganisir, mensortir, mendokumentasi, ya. Nah, ini ibarat kita menambang emas. Jadi awalnya menemukan lumpur, batu itu masuk semua ke corong, lalu disaring. Begitu keluar tidak semua yang ada di sini itu kemudian keluar. Nah, karena yang kita keluarkan hanyalah emas sehingga menghasilkan suatu temu. Di bagian leher corongnya ini disebut data analisis. Ya, berupa display, reduction, analysis, synthesis, integration from fault, raw element to theme. Ya, di sini dilakukan prosesnya berupa analisis data yang di sini. Baru kemudian begitu keluar finding data, ya.
Ya, cunning data berupa conclusion, interpretation, dan dissemination. Conclusion berarti kesimpulan, interpretasi, baru disseminasi. Disseminasi adalah dipresentasikan ke khalayak umum, ke masyarakat umum. Nah, ini proses analisa data kualitatif. Ya. Jadi kita membuat proposal penelitian, ya, baru setelah mendapatkan persetujuan dari proposal penelitian, baru kita memasuki objek penelitian. Nah, kemudian melakukan, ya, tahap-tahapan ini, ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya ini saya keterangan. Yang pertama, ini terjadi di periode 1 ya, dari mengumpulkan data, mendeskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan hubungan antar kategori. Nah, kemudian masuklah periode 1. Anggaplah misalnya periode 1 itu adalah fase Anda kemudian turun ke desa itu ya, pas 3 hari pertama itu. Tiga hari yang Anda turun ke desa tersebut, ternyata data masih belum penuh. Data masih belum lengkap, belum sampai ke data jenuh. Maka Anda akan diminta untuk turun lagi ke periode kedua. Ke desa itu Anda harus turun lagi. Masuk lagi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya saya tidak menganjurkan Anda untuk memilih desa yang terlampau jauh. Gitu ya. Ya, bisa jadi desa-desa yang dekat, yang sehingga kemudian Anda tidak perlu jauh-jauh untuk kemudian datang ke desa tersebut. Nah, karena itu tadi ada beberapa periode-periode yang harus Anda kemudian lakukan. Nah, di periode 2 Anda kembali melakukan hal tersebut, mengumpulkan data lagi, mendeskripsi data mentah, reduksi data, kategorisasi data, dan melakukan hubungan antar kategori. Begitu terus periode 3, periode keempat. Sampai kapan? Sampai kemudian Anda mendapatkan data yang sampai datanya yang Anda dapat ada data titik jenuh. Penting. Dalam mengumpulkan data, jangan to the point, ingin memperoleh data. Jadi data itu, Anda ketika Anda wawancara orang, misalkan wawancara tentang kebahagiaan, ya, jangan langsung bertanya tentang apakah Anda bahagia, ya tidak boleh. Pengumpulan data itu harus dilakukan secara tersamar. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail ya. Tersamar itu seperti apa. Subjek sebaiknya tidak tahu kalau sedang diteliti, ya. Dan maksudnya tidak tahu apa yang sedang diteliti. Itu lebih baik seperti itu. Sehingga kemudian nanti dia ya, kita ketika bertanya tidak perlu bilang saya pengen meneliti tentang depresi Anda. Loh Pak, bagaimana inform konsennya? Ya inform konsen ya tetap kemudian yang harus diketahui oleh responden atau subjek penelitian adalah dia tahu bahwasanya dia mau diobservasi dan wawancara gitu, tanpa harus kemudian menyebutkan apa temanya, karena kan tema itu terakhir ya. Itu ketentuannya kan. Jadi kita tidak bisa menentukan tema di awal, itu memang kelemahan. Bukan kelemahan ya, memang seperti itu. Jadi memang subjek penelitian hanya perlu tahu bahwasanya dia mau diapain. Tanpa dia perlu tahu kemudian apa fokusnya. Gitu. Karena kalau misalkan nanti fokusnya ketahuan, maka ya bisa jadi faking good atau faking bad. Gitu. Kemudian atau misalkan dari peneliti jadi terjebak gitu ya. Kemudian kumpulkan data berulang-ulang sampai data jenuh. Nah, ini adalah analisis model lain. Tadi sudah disebutkan tentang Creswell, Spradley, dan lain sebagainya. Ini mudahnya. Pertama, yang mudahnya ada 4 tahap. Tahap eksplorasi, tahap reduksi, tahap klasifikasi, tahap konstruksi. Ya. Jadi tidak jelimet ya, hanya 4 tahap ini. Jadi saat tahap eksplorasi itu Anda akan peroleh data segudang, campur baur ya. Ini ibarat segudang itu seperti ini, FPOR 230 R3 dari huruf kapital, huruf kecil ya. Ini anggaplah fenomena ya. Ini Anda temukan seperti ini. Baru kemudian Anda reduksi. Reduksi itu ibarat seperti ini. Ibarat kemudian Anda kemudian memilah-milah mana yang huruf kapital
diklasifikasikan, dipisahkan dengan huruf kapital. A ya A, B ya B, C ya C, D ya D, ya. Kemudian yang kecil sama yang kecil, yang angka sama yang angka, ya. Yang simbol sama yang simbol, gitu ya. Baru kemudian klasifikasi, Anda pisah-pisahkan, Anda kelompok-kelompokkan lagi. Yang A ditaruh di kotak yang khusus, yang A kecil ditaruh kotak yang kecil, ya, yang angka ditaruh kotak khusus. Baru setelah diklasifikasi, Anda melakukan konstruksi. Ya, konstruksi itu ibarat seperti ini. Jadi ini ternyata ada keterkaitan dengan ini. Bagaimana keterkaitannya? Anda hubungannya seperti apa? Mana yang menjadi sebab akibatnya? Ada susun seperti itu. Tuh, ini adalah analisis model lain yang lebih sederhana dan lebih disarankan. Ya, dalam buku metode kualitatif Profesor Sigiono, ini salah satu analisis model yang lebih sederhana dan kemudian lebih mudah untuk dicerna. Nah, analisis model lain ini lebih mudah. Ya. Nah, bisa saja penelitian itu berhenti di tahap ketiga, yaitu klasifikasi. Ya, sebagaimana Bung Karno menemukan Pancasila itu beliau berhenti di tahap klasifikasi. Tapi lebih baik lagi peneliti melakukan sampai selesai, yaitu sampai melakukan analisis keterkaitan antar kategori. Nah, ini adalah software analisis data kualitatif yang disarankan menggunakan NVivo. NVivo ini lebih berkembang ya penggunaannya dan lebih direkomendasikan ya. Karena lebih diterima juga oleh jurnal-jurnal internasional. NVivo, Atlas, Max tidak ya, banyak sekali. Nah, selanjutnya ini adalah pengolahan data penelitian kualitatif. Ya. Karena kita menggunakan analisis model lain yang lebih sederhana, ya. Kita ya observasi, baru kemudian melakukan coding. Coding itu sebagai reduksi. Reduksi dari sini ya. Nah, sebenarnya coding, reduksi, kategorisasi. Nah, ini namanya triangulasi ya. Jadi observasi, wawancara, dokumentasi ini prosesnya. Baru kemudian dari kategorisasi ketiga ini, kemudian dikumpulkan menjadi kategorisasi total, dibuat koneksi, baru diputuskan tentang tema penelitiannya. Penting ya, semua tahapan harus dipandu oleh teori. Nah, karena teori ini mampu membuat kita membedakan ayam dengan bebek, badak dengan gajah. Ya. Kita makanya penting sekali teori ini. Jangan Anda kemudian turun lapangan dengan tangan kosong kalau Anda nggak paham teori. Makanya PPN kualitatif ini diberikan ke semester 6 dengan harapan mahasiswa itu sudah memahami tentang teori-teori psikologi. Nah, kemudian untuk pengujian keabsahan data penelitian kualitatif ini ada 4. Yang pertama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data itu dalam penelitian kuantitatif itu seperti uji validitas internal atau CVA, ini kualitatif. Kemudian yang kedua adalah uji transversabilitas atau uji validitas eksternal atau generalisasi. Kemudian yang ketiga uji depenabilitas atau uji reliabilitas. Ini dalam kuantitatif disebut uji reliabilitas. Baru kemudian uji konfirmabilitas atau dalam penelitian kuantitatif yaitu uji objektivitas suatu data. Nah, ini uji kredibilitas data ini ternyata lebih diutamakan dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau uji transversabilitas ini tergantung pada orang lain, tapi yang penting peneliti membuat ringkasan yang menarik sehingga orang lain akan menggunakannya. Ini uji transversabilitas ini dilakukan setelah kita kemudian membuat tulisan. Kemudian uji depenabilitas, ya. Jadi akan dilakukan namanya audit trail. Ya. Yang melakukan audit adalah di luar peneliti. Kemudian yang terakhir ada uji konfirmabilitas, dipresentasikan ke orang lain. Maksudnya seperti itu. Kenapa penelitian harus dipresentasikan ke orang lain? Karena hasil penelitian kualitatif ini sifatnya baru atau subjektif. Ya, sehingga harus diinformasikan ke orang lain. Nah, sehingga peneliti itu harus terbuka berlapang dada jika
ada konfirmasi, ada komplain, ada kritikan, ya. Karena memang itu sifat dari budaya ilmiah, kultur ilmiah. Nah, uji kredibilitas data, ya. Uji kredibilitas data itu ya seperti ini, ya. Yang pertama berupa perpanjangan pengamatan. Contoh, misalkan Profesor Sugiono itu dalam disertasinya itu melakukan 5 kali periode atau 5 kali perpanjangan pengamatan. Ya tadi periode yang 1, 2, 3, 4, 5 yang sampai 4 periode tadi ternyata Prof. Sugiono saja dalam disertasinya melakukan sampai 5. Yang kedua meningkatkan ketekunan. Ya, meningkatkan ketekunan ini berarti berupa membaca kembali data-data yang diperoleh dan data-data yang sudah dibuat menjadi data display. Yang ketiga adalah melakukan triangulasi. Yang keempat adalah diskusi teman sejawat untuk memberikan saran atas kekurangannya sehingga dapat diperbaiki. Selanjutnya menganalisa kasus negatif. Kasus negatif ini adalah kasus-kasus yang bertentangan dengan hasil penelitian. Ini salah satu uji kredibilitas data. Yang terakhir adalah member check. Dipresentasikan kepada orang-orang yang telah memberi data. Gitu. Itu untuk uji kredibilitas data. Kemudian untuk triangulasi. Triangulasi itu ada 3. Yang pertama triangulasi sumber. Triangulasi sumber itu menanyakan ke sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Contoh, ya, tentang produksi ditanyakan pimpinan, ditanya ke bagian produksi, terus ke bagian marketing. Jadi satu hal ditanya ke bagian yang berbeda. Dan sumber ininya sama dan dengan cara yang berbeda. Kemudian triangulasi waktu, ya. Data yang sama ditanya dalam waktu yang berbeda. Konfirmasi benar nggak ya? Soalnya apa yang disampaikan dia itu kalau waktunya berbeda tetap sama nggak ya? Konsisten nggak ya? Baru kemudian triangulasi teknik, sumber sama ditanya dengan teknik yang berbeda. Apakah masih memberi informasi yang sama atau tidak? Nah, selanjutnya hasil penelitian yang dapat masuk jurnal internasional bereputasi, ya. Ini apa namanya, karena target kita adalah jurnal, ya. Jadi jurnal internasional yang diterima oleh jurnal internasional bereputasi adalah hasil penelitian yang bersifat temuan baru dan punya manfaat nyata. Dan hasil penelitiannya dianalisis dengan software NVivo atau Atlas. Ini contohnya. Hasil penelitian di suatu perguruan tinggi ditemukan jumlah dosen yang gabung lektor kepalanya cukup banyak. Oke. Ya. Dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Ini contoh dari analisis data ya. Nanti kalau produknya NVivo biasanya seperti akan saya tunjukkan. Jadi contohlah kita sudah mendapatkan data seperti ini. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku dan media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan dari pimpinan. Nah, ini hasil analisis nanti produknya seperti ini. Jadi langsung terkoneksi, ya, ketahuan koneksinya ternyata, ya, kenapa dosen lektor kepalanya banyak, ya, karena karya tulis ilmiah itu banyak, ya. Terus ada pelatihan KTI, pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah, kemudian dosen-dosen dimotivasi oleh universitas, dan ternyata ada peran dari atasan dan adanya insentif buat dosen-dosen yang menulis atau mempublikasikan karya ilmiah. Jadi berarti seperti itu. Atau contoh ini contoh juga, ya. Hasil penelitian kualitatif diperoleh data sebagai berikut: ruang kantor nyaman, alat-alat kerja lengkap dan modern, masyarakat dilayani puas, kinerja pegawai baik, motivasi kerja baik, kepemimpinan transformatif, pegawai yang bla 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 bla, karena sering dilakukan pelatihan. Konstruk hubungan variabelnya nanti dari analisis software itu ada seperti ini. Jadi keterhubungannya langsung kelihatan. Ya.
Oke, itu tadi selanjutnya nih kita bahas tentang 5 desain kualitatif Creswell. Nah, 5 desain kualitatif Creswell. Ya. Eh, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Apa namanya? Agar kita bisa lebih detail lagi membahas tentang elemen desain kualitatif karena ada harus beberapa kali pembahasannya. Baik, itu saya dari saya. Terima kasih. Kita lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih.